Profesor Dr. Husnul Qodim SAG MA CRCI merupakan guru besar bidang ilmu antropologi agama yang lahir pada tanggal 24 Februari 1977 dari pasangan ayahanda Haji Mansur dan ibunda Hajah Maisaroh. Ia menikah dengan Ma'riful Lailiyah Essos dan dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Haidar Ali Bakir dan Hana Azkia Zahra. Husnul Qodim menempuh pendidikan S1-nya di jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1995. Lalu melanjutkan jenjang magister pada Prodi Center of Religious and Cross Culture Study pasca sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2022 hingga meraih gelar doktor pada Prodi Religious Studies pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018. Anak pertama dari tiga bersaudara ini juga pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Fitriyah dan Al-Qadiri Gebang, Jember pada Pondok Pesantren Ma'baul Ma'arif Danayar, Jombang. Aktif berorganisasi sejak sekolah menengah pertama, tak heran jika ia terlibat di berbagai kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan hingga saat ini. Husnul Qodim pernah menjabat sebagai Litbang Jaringan Kerja Antar Umat Beragama, Wakil Sekretaris Lajnah Ta'alif wan Nasyr PWNU Jawa Barat periode 2011-2016, Ketua Lajnah Ta'alif wan Nasyr PWNU Jawa Barat pada periode berikutnya, dan Divisi Kajian Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU 2022-2027. Husnul Qodim menjadi dosen di Fakultas Usuluddin sejak tahun 2006. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Jurusan Sosiologi PAW Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2012-2015. Ketua Laboratorium Fakultas, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tak hanya itu, pria asal Jember ini juga diamanahi sebagai reviewer and editor di beberapa jurnal. Di antaranya reviewer jurnal Pemanas Balai Litbang Agama Jakarta, reviewer International Journal of HTS Technology Studies or Technological Studies, Oasis Publishing Cape Town, South Africa, Chief Editor Wawasan, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2015-2019, dan saat ini sebagai Chief Editor Tanswirul Afkar Institute for the Study and Development of Human Research, The Nahdlatul Ulama Executive Board. Kecintaannya dalam dunia kepenulisan menghantarkannya menjadi penulis yang produktif. Tak kurang dari 50 karya ilmiah buah pemikirannya telah banyak diterbitkan baik skala nasional maupun internasional. Di antaranya, buku pengantar antropologi agama, studi agama lokal, kearifan lokal, dan pengembangan ekonomi masyarakat adat Bali AGA, memutus mata rantai kemiskinan masyarakat nelayan, dan artikel Arabic Lesson in Sundanese Language and Ethno-Linguistic Studies on the Pilgrimage Ceremony of the Indigenous People in Duku Village, Indonesia Journal of Applied Linguistics, serta Azan Pitu, The Pacification of Plagues Ritual During the COVID-19 Pandemic, Journal HTS Technology Studies or Theological Studies. Antropologi sebagai disiplin yang mempelajari manusia dan masyarakat sangat penting untuk memahami agama. Antropologi membantu mempelajari agama secara empirik, di mana kajian agama diarahkan pada aspek-aspek sosial konteks. Keberadaan agama dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, begitupun sebaliknya. Perubahan sosial ekonomi mempengaruhi kehidupan agama. Di Indonesia, dengan masyarakatnya yang sangat majemuk, terdapat tantangan polarisasi yang dapat mengancam harmoni dan keberlangsungan masyarakat. Tentu di sisi yang lain juga perubahan sosial ekonomi di era global juga akan berdampak pada kehidupan beragama. World Economic Forum memprediksi bahwa di tahun 2025 pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Tentunya World Economic Forum juga memprediksi akan ada 97 jenis pekerjaan baru yang tentu ini juga akan mempengaruhi perubahan keagamaan dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat. Belum lagi persoalan di era global di mana permasalahan triple planetary crisis, perubahan iklim, climate change, kemudian pollution,
antropologi dan biodiversity loss, kehilangan keanekaragaman hayati. Tentu saja kajian antropologi agama perlu diintensifkan dan diarahkan untuk merawat keberagaman, melestarikan lingkungan, dan membangun masyarakat di masa depan yang berkelanjutan, sehingga antropologi agama dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Bin Khodim itu anak saya yang pertama dari 3 saudara. Memang anaknya lucu itu. Pada waktu masih SD kelas 3, saya ajak melencer ziarah ke Wali Songo, terus minta buku sejarah wali-wali. Setelah itu di rumah dibaca tekun, kemudian diceritakan kepada teman-temannya. Jadi dongeng, ini langkah-langkah. Kemudian pada waktu dia sudah di ManPK omnya, paknya, membawa buku surat kabar dari Depak itu, ditunjukkan kepada saya. Kemudian saya baca, kok dia itu mengikuti lomba pidato bahasa Arab se-Jawa. Dia termasuk nomor 1. Ya, waktu ada di kuliah di Jogja itu, ya ikut-ikutan demo. Waktu itu jadi ikut organisasi PMII. Saya agak nyangka setelah S2 di UGM terus jadi dosen di UIN Bandung. Ya, saya ibunya sebagai orang biasa, hanya guru ngaji, kok dengar-dengar Husnul anak saya itu katanya jadi gelar profesor. Ya, alhamdulillah, saya banyak syukur, terharu. Lalu saya sujud syukur, nangis, kok anaknya orang petani jadi profesor. Banyak terima kasih sama Allah. Itulah karunia Allah, dan mudah-mudahan anak saya Husnul itu bisa beri kekuatan menjalankan tugas-tugas yang jadi guru besar, jadi profesor itu. Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa tugas-tugasnya dengan baik buat UIN Sunan Gunung Jati.